Perkenalkan, nama saya Tika Umar, jurusan Sosiologi semester 1, NIM 20030300110. Saya akan menjelaskan beberapa buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yang berjudul Political Science Pedagogy. Di dalam buku tersebut ada beberapa materi-materi yang akan dibahas, dan saya akan menjelaskan bagian satu materi tentang pengantar ilmu politik, demokrasi, kewarganegaraan, dan pemindahan dari pedagogi. Abstrak bab ini adalah hubungan antara tujuan yang saling bertentangan, yaitu pendidikan dan reproduksi elit penguasa, pendidikan rakyat pekerja untuk kewarganegaraan demokrasi, membangun budaya bersama melalui pendidikan sebagai bentuk perekat sosial mengasimilasi individu baru ke dalam tubuh politik, dan demokratisasi di perguruan tinggi dan universitas. Tujuan persaingan ini menandakan pentingnya pergeseran dalam masyarakat yang berdampak pada ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Literatur yang berkaitan dengan kemunculan politik sains sebagai disiplin. Ilmuwan politik mengejar sains sebagai cara untuk mencapai status disipliner, kekuasaan, dan legitimasi masyarakat. Yang selanjutnya dihapus dari pedagogi dan politik. Politik sebagai sains menjadi semakin terobsesi dengan dirinya sendiri. Misalnya mencari yang lebih besar ketepatan metodologis untuk mempertahankan otoritas epistemologisnya. Pencarian ini menggantikan politik dan pedagogi dalam pengertian ilmu politik sebagai praktis disipliner, mengaburkan sekaligus menjelaskan. Semakin banyak ia sangat merindukan akses tanpa perantara ke realitas politik melalui metodologi, semakin jauh ia menjadi dari pemahaman apapun. Kebingungan antara tujuan pedagogis yang saling bertentangan dan kontradiksi menjadi satu masalah. Bahaya yang terlibat dalam mengejar ilmu politik adalah ada anomali lain yang terkait dalam ilmu politik sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam kata-kata seseorang komentator terkemuka, salah satu yang paling menonjol karakteristik dari banyak ilmuwan politik adalah mereka tidak tertarik dengan politik. Di kedua konferensi dan di jurnal dominan disiplin memposisikan diri sebagai kekuatan konservatif dan mendefinisikan dari keberadaan ulama hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis. Sarjana di bidang ilmu politik telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan ini. Beberapa perspektif dominan tentang hubungan tersebut antara pedagogi dan kewarganegaraan demokratis, misalnya liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Besarkan yang kritis, radikal, dan utopis, perspektif pedagogi ilmu politik dan kewarganegaraan demokratis sebagai alternatif cara standar untuk menafsirkan hubungan ini, mengganggu otoritas hierarki dan hubungan pengetahuan, serta mengartikulasikan teori umum pedagogi, teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan. Seperti banyak ilmuwan politik lainnya, antara demokratis dan pendidikan, tidak seperti ilmu politik arus utama menginterogasi pedagogi. Ilmu politik warisan demokrasi yang mempertanyakan bagaimana disiplin tersebut telah didefinisikan dan apakah ini hasil dari kecenderungan yang menyepelekan dan metode penginderaan politik dari politik. Salah satu pertemuan yang paling tidak kontroversial
Sejarawan Inggris Albert Cockburn mengklaim bahwa ilmu politik adalah alat untuk menghindari politik tanpa mencapai sains. 60 tahun kemudian publikasi di jurnal dominan dan para yang dianggap sehat ilmu politik mengkonfirmasi perspektif cobaan. Pusat ilmu politik melalui refleksi kritis pada politik pedagogi. Pada akhirnya buku ini adalah tentang kemungkinan revolusioner yang bijaksana dibuka oleh egalitarianisme radikal dan betapa banyak yang disebut politik sains menghalangi dan mengartikan proyek demokrasi ini. Untuk lebih spesifik dan memperdebatkan bentuk ilmu politik dan pedagogi yang terlibat secara politik adalah kritis, radikal, dan utopis. Tujuannya adalah mempolitisasi ulang ilmu politik melalui pedagogi radikal. Dalam hal ini, buku ini didasarkan pada egalitarisme radikal kritis menginterogasi pengetahuan dan klaim kebenaran, dan memperhatikan perspektif bottom up yang memperdayakan kelompok yang telah berdiri sejak dulu terpinggirkan dalam ranah politik, misalnya orang miskin, perempuan, orang dari ilmu politik. Bagi Whitman, semua orang diundang terlepas dari kondisi sosial masa lalu, kesalahan, dan kondisi perbudakan sebelumnya. Tidak akan ada perbedaan antara mereka dan yang lainnya, dan berupaya membuka pedagogi ilmu politik yang lebih ekspansif, inklusif, dan masa depan utopis. Ilmu politik berkomitmen untuk demokrasi dan mendidik publik. Bagaimana demokrasi dan pendidikan adalah praktik-praktik yang saling menguatkan. Kualitas yang pertama tergantung pada kualitas terakhir. Sebuah pendidikan dapat mengubah pribadi egois menjadi warga negara yang demokratis, mampu mengakui dan memperjuangkan kepentingan umum itu. Itu biasa terjadi mendengarkan para ilmuwan politik berbicara tentang peran pendidikan dari disiplin ilmu tersebut, istilah abstrak dan konvensional. Namun, percakapan ini biasa dilakukan tidak memasukkan perspektif radikal tentang pedagogi. Batasan yang dan pendekatan konvensional terhadap pedagogi diperparah oleh faktor itu. Budaya akademik kontemporer tidak hanya tak acuh terhadap pengajaran, seperti Benjamin Barber mengklaim secara aktif memusuhi itu. Ditulis dari sudut pandang deskriptif historis, Leonard menguraikan misi pedagogi ilmu politik, tetapi dia melakukan dengan cara yang sama sekali tidak kritis. Dia fokus pada berbagai tujuan pedagogi, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan pegawai negeri sipil, dan reproduksi utama sebagai lawan, dan menanyakan pertanyaan filosofi yang berkaitan dengan pedagogi itu sendiri. Karya Leonard memberikan informasi yang berguna tentang perspektif yang bersaing berkaitan dengan pedagogi, tetapi mengabaikan pertanyaan filosofis yang lebih luas. Ini memberikan fokus yang sempit. Hal ini mengurangi signifikasinya bagi refleksi atas keterkaitan antara kewarganegaraan, demokrasi, dan pedagogi teori umum. Teori umum pedagogi, teori politik radikal dibutuhkan saat ini. Salah satu yang memandang pedagogi sebagai situs utama untuk reproduksi skeptis, aktivitas inovatif, dan warga intelektual. Contoh lain yang menghindari pernyataan yang lebih luas dan eksplisit. Penentang egalitarianisme radikal yang dipuji di Walt Whitman adalah Alan Bloom, yang menyebarkan mode pedagogi elitis dan berusaha melindungi universitas sebagai ruang untuk hak istimewa privat.
pria kulit putih. Ya, itu saja yang saya jelaskan tentang materi kewarganegaraan pedagogi. Sekian dan terima kasih.